Nah, di video hari ini kita bakalan update lagi nih ya. Ini udah sekitar 5-6 hari nih teman-teman ya kita sideways. Dan gue believe juga bahwa makin lama ya kita sideways ya dan tidak mencetak all time high baru lagi. Menurut gue ini ada pertanda-pertanda bull kehabisan amunisi untuk dipump lagi menuju ke new all time high ya. Ini gue juga udah update melalui grup VIP ya. Ini gue kasih ke time frame 4 jamnya. Kemarin kita sempat kena candle rejection nih di time frame 4 jamnya. Dan so far sampai saat ini ya memang setelah rejection tersebut ya di jam 11 malam tersebut sampai saat ini bahkan sampai pagi ini per hari ini kita belum mencetak new highs lagi nih ya, masih sideways saja. Jadi kalau misalkan kalian butuh daily outlook entah itu Bitcoin entah itu altcoin, gue akan kasih teman ya melalui grup ini secara gratis ya setiap harinya. Gue akan update juga dan kalian bisa join ini gratis juga ya. Syaratnya gampang banget, kalian tinggal daftar BingX saja melalui link yang ada di deskripsi dan kalian bisa klaim hadiah hingga 70 juta rupiah dalam bentuk USDT ya. Gue bisa rekomendasiin ini ya dibandingkan platform yang lain. Salah satunya karena dia memiliki keunggulan di bagian konservatif trading dia di sini. Di sini kita bisa lihat performa trader yang nggak cuma sebulan terakhir ya. Kalau di market-market lain tuh biasanya cuma sampai sebulan terakhir. Kalau di sini bisa sampai 6 bulan terakhir teman. Jadi ya kalian bisa tinggal copy trade aja ya, bagi kalian yang sibuk kerja kalian bisa tinggalin aja gitu, kalian tinggal follow salah satu copy trader ini yang so far dalam 6 bulan belakangan ini memberikan kalian profit gitu. Dan fitur ini atau outlook seperti ini cuman ada di BingX doang ya. Di market lain tuh biasanya kita cuma bisa lihat sampai sebulan terakhir. Dan sebulan terakhir itu biasanya nggak cukup akurat teman-teman. Bisa aja di bulan kedua atau bulan ketiganya kita apes gitu ya. Lalu kita rugi. Tetapi kalau misalnya ikutin copy trader ini rata-rata sampai 6 bulan belakangan itu masih untung gitu. Jadi sekali lagi ya, kalian bisa tinggal daftar BingX saja dan selain itu kalian akan otomatis masuk ke dalam persyaratan masuk ke dalam grup VIP gua dan kalian bisa tinggal join aja, mau link ada di deskripsi ya, kalian bisa tinggal DM admin aja untuk dimasukkan ke dalam grup ini. Nah, ini adalah salah satu candle rejection yang pengen gue bahas juga ya. Kemarin malam ini terjadi ya, persis dari jam 7 sampai jam 11. Kita clearly gagal breakout di sini ya. Dari level 31 langsung kena reject balik ke level 30,5. Dan so far ini masih berperan sebagai salah satu titik resist terkuat teman ya. Jadi selain dari breakout ke level 31,4, ini kita ukur dari TF pendeknya aja. Ini ada rejection 2 kali di resist yang kurang lebih sama yaitu di level 31.000 nih. Nah, ini clearly reject 2 kali nih temennya dari level 31K ini. Belum bisa nembus ke atas ya, bahkan sampai pagi ini aja kita masih kembali kena reject nih ya. Kalau seperti ini terus ya, kalau semakin lama kita sideways itu ngaruhnya kemana gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita semakin lama sideways ya, kalau dari pandangan gue sendiri ya, ini tuh bisa memicu downtrend untuk Bitcoin, bisa memicu pembalikan arah untuk Bitcoin. Contohnya aja ya, nggak usah jauh-jauh lah teman-teman. Contohnya aja breakout yang terjadi di tanggal 7 sampai 15 April ini. Kalian lihat di sini teman-teman, breakout dari tanggal 7 sampai 15, ini dari tanggal 14-nya ini ya sampai tanggal 19. Jadi udah sekitar 5 hari tuh ya. Udah sekitar 5 hari kita belum mencetak new all time high gitu ya. Jadi kan kalian bisa ukur sendiri ya 14 April sampai 19 April nih ya. Polanya itu kurang lebih juga mirip-mirip gitu ya, yaitu kita mengalami breakout, and then kita mengalami sedikit koreksi, abis itu diikutin oleh kenaikan lagi teman-teman ya. Koreksinya tuh di sini teman-teman ya, jadi breakout, koreksi sedikit, and then kita mengalami kenaikan lagi. Sama seperti ini ya, ini kita mengalami yang namanya sama-sama breakout juga ya, di sini ya breakout, and then koreksi sedikit di sini, abis itu kita naik lagi, baru koreksi agak dalam gitu ya. Ini juga baru koreksi agak dalam. Jadi polanya tuh mirip-mirip sama yang terjadi di tanggal 14 April kemarin gitu. Cuman di tanggal 14 April kemarin ya, ini kita sideways selama 5 hari teman-teman ya. Dan sideways selama 5 hari alhasil apa? Alhasil kita di dump teman-teman. Kita nggak sempet menuju new all time high lagi. Jadi salah satu ciri-cirinya itu semakin lama teman-teman ya. Semakin lama itu sebabnya kenapa di video-video yang lalu gue juga bilang kalau misalkan dalam beberapa hari lagi ya untuk Bitcoin kita belum bisa mencetak new all time high, ya jangan berharap terlalu bullish banget untuk Bitcoin gitu. Sama seperti ini teman-teman. Bedanya ya dengan breakout yang satu ini ya, dengan falling wedge atau descending channel yang satu ini kalian lihat, ini beda banget sih ya. Ini jelas beda banget. Ini kalian lihat, ini kita cuman koreksi sedikit ya, breakout and then koreksi sedikit. Terus dari tanggal 16 ya, ke tanggal 17-nya aja ini udah jelas beda teman-teman ya. Ke tanggal 17 aja kita udah menuju new all time high untuk Bitcoin. Balik lagi di tanggal 18 Maret kemarin. Jadi ibaratnya setelah koreksi ya kita menuju new highs lagi dalam 1 sampai 2 hari. Nah, yang satu ini teman-teman,
dari all time high kita di tanggal 23 Juni kemarin ya, sampai saat ini udah masuk 5 hari nih. Udah masuk 5 hari, kelihatannya bull masih belum dapat amunisi untuk dipump lagi balik ke atas gitu ya. Buktinya aja ke level 31 kemarin aja ini masih kena reject gitu ya. Ini menurut gua sih yang bullish gitu ya, wajib hati-hati ya. Cuman so far selama teman-teman selama Bitcoin masih tetap stay di atas level 29.6K ini ya. Ini sebagai titik titik support terkuat ya untuk Bitcoin ya. Kalau misalkan Bitcoin jebol di bawah level ini 29.6, ini juga ada support di time frame 4 jam ya, balik lagi di tanggal 22 Juni sampai Bitcoin tembus di bawah ya. Menurut gue ini bullish akan kehilangan kendali kembali gitu ya. Jadi selama di atas 29.6 menurut gue masih ada sekitar 60% teman ya. Cuman ya chance ini menurut gue ya agak sedikit gimana ya, agak sedikit berkurang mungkin ya dari 60% ini, karena ini udah masuk ke hari kelima dan kita masih belum di pump sampai menuju new all time high gitu ya. Maybe udah sekitar 55% gitu. Jadi semakin lama Bitcoin ada di range sideways seperti ini ya dan tidak mencetak new all time high dalam 1 sampai 2 hari, apalagi ini udah hari kelima ya, menurut gua ada chance ya bahwa ya breakout ini bisa aja hanya terjadi manipulasi gitu ya, dan tiba-tiba kita malah dihantam kembali ke bawah gitu ya. Jadi buat yang ngelong, saran gue tetap SL terkuat di level 29.6 gitu ya. Dan jelas buat yang nge-short ya, gue tidak menyarankan terlebih dahulu karena sampai saat ini statusnya masih overview outlook-nya masih sekitar 55% bullish lah ya untuk Bitcoin gitu. Kalau misalkan Bitcoin tembus di bawah level 29.6, menurut gue ini baru short bisa masuk gitu ya, baru bisa entry gitu. Short entry dengan SL di level 31.4 gitu. Kalau saat ini menurut gue masih long area entry dengan SL di level 29.6. Cuman ini longnya juga harus hati-hati banget ya. Itu sebabnya kenapa SL-nya juga tipis ya, ada di level 29.6. Jadi ini memang adalah outlook status overview gue ya. Kalau misalkan Bitcoin sampai turun di bawah level 29.6, ini kalian bisa lihat di lingkaran kuning ini bullish kehilangan kendali. Kalau misalkan sampai ke area lingkaran biru ini ya, sampai terjadi fake out gitu ya, balik lagi ke level 28, ini menurut gua bearish yang kembali memegang kendali gitu. Itu udah koreksinya udah parah juga teman-teman ya. Koreksi sampai ke level Fibo 0,5, di mana ketika dalam status bullish Bitcoin tidak akan koreksi sedalam itu ya. Paling-paling koreksinya itu cuman sampai 0,382 aja teman-teman untuk Bitcoin. Nah, contohnya seperti ini sampai 0,382 aja, and then setelah itu kita lanjut naik lagi gitu. Paling itu aja teman-teman ya, apa yang pengen gue sampaikan untuk kalian gitu. Menurut gue semakin lama kita sideways gitu ya, sama seperti yang terjadi di tanggal 14 April, balik lagi di bulan lalu ya, kita sideways sekitar 5-6 hari di sini ya, nggak mencetak nih all time high. Apa yang terjadi dari level 30.000, kita menuju ke level 25.000 gitu. Jadi bahkan koreksi dalam. Nggak usah jauh-jauh juga ya, balik lagi di tanggal 16-17 Februari, ini juga kita lama banget sideways ya, ini dari tanggal 16 sampai tanggal 21 ya. Berarti udah sekitar 5 hari tuh ya, 5 hari kita sideways saja, nggak mencetak nih all time high. Dari level 25.000 kita malah kena koreksi ke level 19.000. Dan ini juga sama persis teman-teman, udah memasuki hari kelima dan kita masih aja stay di level 30.500, which is kalau menurut gua itu salah satu pertanda tidak baik ya untuk Bitcoin ya. Terus ya contoh terakhir ya, last example di sini terjadi di tanggal 28 Maret 2022 di sini ya. Ini sideways sekitar kurang lebih juga sekitar seminggu ya. Apa yang terjadi ya dari level 47.000 ya, dari breakout ini clearly breakout, kalian perhatikan breakout dari level 45.000 menuju ke level 47.000. Tetapi makin lama kita sideways itu menandakan potensi dump untuk Bitcoin ya, dari level 47 kita langsung dihantam ke level 15.000 untuk Bitcoin, balik lagi di tahun 2022. Jadi ya kalian juga harus perhatikan gitu ya, jangan sampai kita terlalu lama sideways gitu ya, apalagi udah masuk ke seminggu kita masih nggak kuat ke level 32.000, di atas 31.500 lah ibaratnya untuk Bitcoin. Jadi ya itu aja teman-teman, paling yang pengen gue kasih tahu ya, sedikit peringatan aja. Intinya semakin lama sideways menurut gue bull kehilangan amunisi, semakin lama kita sideways ada potensi reversal untuk Bitcoin. Paling itu aja teman dari gue, semoga analisa ini bisa membantu, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.